Hai pendengar setia. Kembali lagi dengan kita podcast memahami dunia di sekitar kita. Ngobrol santai tapi tetap berisi, di mana kita memahami ilmu komunikasi untuk belajar memahami dunia yang kompleks saat ini. Gua Nata dengan akhiran NIM 188. Gua Suci dengan akhiran NIM 187. Gua Rido dengan akhiran NIM 184. Hari ini kita bakal mulai topik pembahasan pertama kita, yaitu topiknya nggak jauh-jauh nih sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu realita versus persepsi. Bagaimana media membentuk pola pandang kita gitu. Nah, di sini nih kita bakal bahas bagaimana media, baik media massa maupun media sosial, dapat mempengaruhi sudut pandang kita terhadap dunia. Jadi gini teman-teman, kita semua hidup di tengah arus informasi yang gak ada habis-habisnya nih. Kayak setiap hari kita disuguhi berita, iklan, konten viral, opini, dan sebagainya. Tapi pernah nggak sih kita mikir kayak apakah yang ada di media itu mencerminkan kenyataan kita, atau sebenarnya cuma sebagian dari realitas yang udah dikemas gitu sedemikian rupa. Nah, ini nih bedanya realitas sama persepsi. Realitas itu fakta apa adanya, sedangkan persepsi itu adalah cara kita menafsirkan fakta itu. Dan media punya pengaruh besar dalam membentuk persepsi kita. Ada satu teori komunikasi klasik yang relevan banget nih. Di sini namanya teori agenda setting dari McJobs dan Shaw. Intinya media itu bukan cuma ngasih tahu kita kayak apa aja sih yang harus dipikirin, tapi lebih ke isu yang mana harus kita pikirkan. Nih contohnya, kalau media tiap hari bahas isu lingkungan, otomatis publik, atau kayak politik, jadi lebih ke perhatian ke masalah gitu. Kalau dibanding isu lain yang mungkin juga penting tapi kurang diliput gitu. Jadi, media sebenarnya mengatur urutan prioritas kita dalam menanggapi berbagai peristiwa yang ada di dunia ini. Oke teman-teman, jadi selain itu ada juga nih konsep, namanya konsep framing dari Robert Altman. Ini soal bagaimana media menyajikan informasi-informasi yang ada. Nah, misalnya kalau ada demonstrasi, media bisa memilih untuk menyoroti kekerasan, atau sebaliknya justru fokus pada tuntunan dan suara para demonstran. Padahal kejadiannya sama, tapi karena dibingkai dengan cara yang berbeda, efeknya ke kita juga bisa beda banget. Itulah kekuatan framing. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita hidup di era digital nih, di era modern, di mana media sosial punya peran sangat besar. Seperti di sini muncul fenomena filter bubble dan echo chamber. Nah, kalau filter bubble itu semacam gelembung informasi yang dibentuk oleh algoritma. Kita jadi lebih sering lihat konten yang mirip dengan yang kita sukai sebelumnya. Nah, dan echo chamber itu situasi di mana kita cuma dengar suara-suara yang sejalan dengan pandangan kita karena lingkaran sosial dan konten yang kita konsumsi itu aja. Ini bisa bikin kita makin tertutup sama pandangan yang berbeda gitu loh. Nah teman-teman, makanya kita nih sebagai anak muda kayak penting banget nih buat jadi konsumen media yang kritis, kayak yang gak asal-asalan gitu. Artinya kita jangan langsung percaya oleh satu sumber. Coba bandingkan dulu dari berbagai sudut gitu. Tanyakan juga siapa yang menyampaikan informasi ini gitu. Apa sih tujuannya dari menyampaikan informasi itu gitu, teman-teman.
Dan yang paling penting, jangan cepat menyimpulkan. Dunia ini kompleks dan seringkali satu peristiwa punya banyak sisi yang perlu kita pahami. Gitu teman-teman. Nah, oke, jadi itu tadi obrolan kita di episode perdana memahami dunia di sekitar kita. Semoga bisa membantu kalian lebih sadar dan kritis saat mengonsumsi informasi dan media ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita bakal bahas topik-topik komunikasi lain yang pastinya relevan dan instingful. Sampai jumpa. Jadi pendengar informasi yang cerdas.